Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-9. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau kerajaan Holford itu sedang gempar dengan kasus pembunuhan para bangsawan yang baru saja dipromosikan. Selain itu, terdapat juga organisasi The Force of Ladies yang bertujuan untuk mengembalikan aturan derajat wanita yang berada di atas pria karena memang aturan ini sudah dihancurkan oleh Leon. Jadi sekarang, posisi wanita itu bisa dibilang sama dengan posisi laki-laki. Namun aturan itu disalahartikan oleh para siswa baru di Akademi Kerajaan Holford, di mana siswa laki-laki baru itu malah mengiranya derajat wanita itu berada di bawah pria. Bahkan dalam part kemarin aja, ada siswa baru yang bernama Marco yang mendorong siswa perempuan gara-gara siswa perempuan itu terlihat menghalangi jalannya. Dan lucunya, Marco itu malah meminta Leon untuk mengeluarkan siswa itu dari akademi ini. Dalam part kali ini panel cerita pun dibuka dari karakter Finlay yang berada di pelabuhan. Nah, nampaknya Finlay juga sudah terbiasa dengan kehidupan dalam akademi Holford ini. Dan alasan kenapa Finlay itu datang ke pelabuhan Holford adalah kedatangan kakak perempuannya yaitu Jenna. Beberapa hari yang lalu, Finlay itu mendapatkan sebuah surat dari Jenna yang mengatakan kalau dia itu akan datang ke ibu kota untuk sebuah urusan bisnis. Dan Jenna ingin Finlay itu menjemputnya di sana. Nah, memang Finlay itu ngomongnya kalau Jenna mengganggu waktu liburnya saja. Tapi sih jauh di lubuk hatinya, Finlay itu sangat senang dengan kedatangan dari kakaknya itu. Ya, walaupun terlihat cuek dan gak akur sama Jenna dan keluarga Balford yang lainnya, namun sebenarnya Finlay adalah anak yang sangat cinta dengan keluarga mereka. Bahkan ia juga menanti hari di mana Jenna itu datang ke ibu kota. Waktu itu kapal keluarga Balford pun berlabuh di pelabuhan. Lalu Jenna pun turun dari sana bersama dengan Kelly. Saat itu, Jenna pun melambaikan tangannya kepada Finlay. Ya, nampaknya Jenna juga sangat rindu dengan Finlay dan ia juga sangat senang bisa bertemu dengan adik perempuannya. Melihat Jenna yang melambaikan tangannya, di sini Finlay juga membalasnya dengan lambaian kecil. Namun Finlay itu sedikit resah karena mereka itu menjadi pusat perhatian di pelabuhan kala itu. Ya, hal itu dikarenakan karena keberadaan dari Kelly. Kita tahu sendiri budaya wanita yang membawa pelayan elf eksklusif itu sudah dihindari pada saat ini. Jadi, keberadaan Kelly yang di sisi Jenna itu menarik perhatian orang di pelabuhan. Tapi di sini Kelly dan Jenna itu nggak terganggu karena memang tujuan mereka ke sini juga untuk menyelesaikan bisnis yang Jenna kembangkan saat itu. Ya, nampaknya Jenna itu sudah mulai sadar diri sekarang dan sudah mulai bekerja keras untuk membangun karirnya. Setelah itu Jenna pun memeluk Finlay sebagai pelepas rindunya. Ia juga menanyakan apakah Finlay itu sukses dalam pesta teh Akademi Holford kali ini karena memang ini adalah bulan-bulannya pesta teh itu diadakan. Mendengar hal itu, Finlay pun membuat wajah yang agak bingung karena memang pesta teh dalam tahun ini sangat berbeda dengan pesta teh pada tahunnya Jenna. Itu karena ada sebuah kebijakan baru yang dibuat kepala sekolah kalau pada tahun ini para siswa perempuanlah yang akan mengadakan pesta teh untuk laki-laki. Ya, walaupun Leon itu sudah membantu Finlay dalam menyiapkan pesta tehnya, tapi kita tahu sendiri kalau Leon itu adalah maniak teh dan manisan. Jadi, Leon itu mengajari Finlay dengan keras dan harus sempurna. Tentu saja hal itu sangatlah merepotkan bagi Finlay. Ya, walaupun kehadiran Leon juga sangat membantu Finlay juga, semua siswa akademi itu tahu kalau Finlay adalah adik perempuan dari Leon. Jadi tidak ada siswa baru yang berani macam-macam dengan Finlay. Mendengar hal itu, Jenna pun merasa kalau saat ini Finlay sedang kesusahan untuk mencari jodohnya. Tapi ia bersyukur kalau Finlay itu baik-baik saja. Nah, di sana juga ada Nick dan Dorothea. Ternyata mereka berdua itu pergi ke ibu kota untuk berbelanja kebutuhan mereka. Di sini Nick pun bertanya kepada Finlay apakah Leon itu membuat masalah dalam akademi tahun ini. Mendengar hal itu, Finlay pun berkata kalau dia tidak membuat masalah pada saat ini, tapi semua murid itu takut sama Leon mengingat kehebatan Leon. Di sini Nick pun lega mendengarnya. Lalu ia pun menanyai Finlay apakah Finlay itu telah dekat dengan seorang laki-laki sekarang ini. Finlay pun diam sejenak, lalu ia pun berkata kalau ia dekat dengan seorang laki-laki saat ini, tapi untuk sekarang mereka itu hanya sebatas teman saja. Kemudian mereka semua pun melanjutkan pembicaraan sambil berkeliling ibu kota. Panel cerita pun berpindah ke perpustakaan Akademi Holford. Di sini Mary dan Claire itu sedang menyelidiki tentang Mia dan Erika.
Ya karena memang mereka itu tidak ingin alur dari seri game ketiga ini akan berubah menjadi kacau, seperti alur dari seri game sebelumnya. Sementara itu, Leon dan Luxon sedang menyelesaikan penyelidikan mereka tentang kasus pembunuhan yang sedang marak-maraknya di ibu kota kerajaan Holford ini. Jadi Leon itu menyerahkan penyelidikan dalam akademi kepada Mary dan Claire. Lalu Mary juga mendapatkan pesan dari Leon kalau jangan sampai dia itu mendekati Finn, karena memang karakter Finn sendiri sangat mencurigakan. Di sini Mary dan Claire pun sedang mengendap-endap dalam beberapa rak buku yang ada di sana. Waktu itu Mary pun terkejut dengan suatu kejadian yang dilihatnya. Di sana ada Jack dan seorang perempuan tinggi yang kebetulan sedang mencari buku yang sama. Jadi kejadiannya tangan mereka itu saling memegang buku yang sama dalam satu rak itulah. Di sini Jack pun meminta maaf kepada perempuan itu dan mempersilahkannya untuk mengambil buku itu duluan. Sedangkan Jack akan mencari buku yang lain dulu. Mendengar hal itu, perempuan tadi pun berterima kasih kepada Jack karena sudah memperbolehkannya mengambil buku itu. Mereka juga saling berkenalan dan diketahui kalau perempuan itu adalah Aaron. Tapi kata teman-temannya, dia itu sering dipanggil dengan sebutan Are. Saat ini dia berada di tahun kedua. Di sini Jack pun memperkenalkan dirinya sebagai anak tahun pertama. Tapi walaupun sedang berbicara dengan senpainya, Jack itu masih menggunakan logat kasarnya seperti biasa. Namun Are itu tidak memperdulikannya dan tetap berbicara akrab dengan Jack. Di sini Jack juga sempat membahas tentang tinggi dari Are yang melebihi tingginya. Dan itulah yang membuat Jack agak malu gitu. Tapi yang jelas, di sini Jack itu terlihat sangat senang untuk berbicara dengan Are. Melihat hal gila itu, Mary pun mengirimkan tatapan yang jijik kepada Jack dan Are. Karena memang dalam gamenya Mary itu ingat ini adalah scene di mana Jack itu pertama kali bertemu dengan protagonis game seri ketiga. Tapi kenapa si Jack itu malah ketemunya sama Aaron? Mary pun tidak menyangka kalau perkembangan cinta Jack nantinya akan bersama-sama dengan Are ataupun Aaron. Mary pun hanya bisa memegangi kepalanya yang pusing setelah melihat kejadian tadi. Sementara itu Claire itu marah-marah kepada Are karena memang Are itu adalah nama panggilan yang diberikan oleh Olivia kepada dirinya. Tapi kenapa perempuan jadi-jadian itu malah menggunakannya? Nah, waktu itu Mary juga dikejutkan dengan sapaan yang datang dari belakangnya. Ternyata yang menyapanya adalah Erika, sang antagonis dari game seri ketiga ini. Di sini Erika pun menanyakan apakah Mary itu baik-baik saja, karena memang ia melihat Mary yang sedang memegangi kepalanya dari tadi. Mary pun terkejut dengan sikap Erika yang tidak seperti yang ia bayangkan. Ya, karena memang dia kan antagonis utama dalam game seri ketiga ini, tapi kenapa dia itu sangat perhatian kepada Mary? Lalu, Mary pun segera menjawabnya kalau dia itu nggak apa-apa. Oh ya, di sini ternyata Erika juga sudah mengetahui identitas Mary sebagai seorang saint dan pacar dari kakaknya Julius. Nah, mendengar hal itu, Mary pun langsung keringat dingin. Karena memang Mary juga takut diapa-apain sama Erika yang terkenal dalam gamenya itu punya kepribadian yang buruk. Pasti kan kalau semisal Erika itu udah tahu tentang Mary, ya Mary itu jadi was-was juga gitu. Karena memang kan yang mengetahui sosok dirinya adalah antagonis utama gitu. Nah, ternyata obrolan mereka juga diketahui sama Jack dan Are. Setelah melihat Erika, Jack itu mengirimkan tatapan menyeringai kepada Erika. Namun Erika itu membalasnya dengan sapaan lembut. Dan bahkan dia itu tidak memusuhi Jack sama sekali. Padahal dalam gamenya sendiri Erika dan Jack itu tidak pernah akur sampai gamenya selesai. Tapi kenapa sekarang malah Erika itu baik sama Jack? Sementara itu di tengah kota, Leon dan Luxon pun sedang berjalan untuk mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan yang menimpa Holford. Awalnya mereka itu tidak bisa menemukan bukti apapun dan hanya mengobrol santai di jalanan. Tapi Luxon pun langsung mendapatkan sinyal kalau kasus pembunuhan ditemukan lagi di gang sempit kerajaan Holford ini. Jadi mereka pun langsung bergegas ke TKP. Benar saja, korban kali ini juga adalah seorang bangsawan yang baru saja dipromosikan. Dan ini sudah 7 kasus pembunuhan yang terjadi di sini. Nah, sewaktu Leon di TKP, ia juga menyadari kehadiran orang yang ia lihat dalam part kemarin. Di sini Leon pun berhati-hati untuk menangkapnya lewat tatapan. Ternyata orang itu adalah Finn, sang kesatria pelindung dari Mia. Leon pun menanyakan kenapa orang asing seperti Finn itu ada di tempat ini. Mendengar hal itu, Finn pun menjawab kalau dia hanya penasaran dengan kota ini, jadi ia berjalan-jalan dan kebetulan menemukan kasus ini. Di sini Leon itu nggak mau menekan dan memusuhi Finn, karena ia juga belajar sewaktu kebersamanya dengan Sergei.
Jadi, Leon pun hanya berkata kalau banyak tempat yang lebih baik untuk dikunjungi selain di sini. Leon pun pergi setelah mengatakan hal itu. Di sini Finn juga membalas kalau ia pasti akan mendengarkan saran dari Leon. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Ludwig dan Merce, dua anak dari Zola. Nampaknya Ludwig itu berhasil menyusup ke akademi sebagai tukang kebun, tapi ia kesulitan dalam menjalankan misinya untuk menculik beberapa gadis. Ya, nantinya rencana dari The Force of Ladies ini dan Gapino akan berhubungan dengan para gadis di Akademi Holford. Panel cerita pun berpindah lagi kepada obrolan Mary, Leon, Luxon, dan Claire. Di sini mereka itu dibuat sangat pusing karena memang masalah dari seri game ketiga ini sangat rumit juga. Dimana Aaron itu menjadi wanita, Jack malah dekatnya sama Aaron, sedangkan Oscar itu ngebetnya sama Finlay, dan bukannya sama Mia yang menjadi protagonis utama dalam game seri ketiga ini. Jadi bisa dibilang target penangkapan yang masih tersisa dan berpotensi untuk dekat dengan Mia hanyalah tinggal 2 orang. Dan mereka juga belum mengetahui identitas dari 2 orang target penangkapan lainnya. Itulah yang mereka pusingkan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume yang ke-9 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.